Hai hai, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Readingan Tarot. Oke, kali ini masih tentang love life reading seputar kehidupan kamu dan seseorang yang kamu sayangi. Yang baru bergabung, selamat datang di channel Halisa. Terima kasih yang selalu sudah support aku, selalu memberikan semangat untukku di sini. Oke. Kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari energi negatifnya. Klaim energi positif. Kali ini aku ingin membahas tentang perasaan ya, dan apa yang dia sembunyikan selama ini dari kamu. Apapun hasil readingan kita kali ini, kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta ya. Ambil dari sisi positifnya. Yang selama ini dia sembunyikan dari kamu. Fokuskan energinya untuk seseorang. Sebelumnya ya, aku ingin ngecek energi dia ya saat ini ke kamu. Ada seorang dia yang kamu tuju ya. Aku melihatnya ini kayak situasi tarik ulur ya. Dia berada dalam satu titik di mana masih belum bisa untuk menyampaikan isi hatinya atau mengutarakan perasaannya terhadap kamu. Itu yang kulihat saat ini. Masih berasa ditarik ulur ya kamunya. Masih belum ada kepastian yang aku lihat, karena dia sendiri belum siap untuk mengutarakan perasaannya kepada kamu ya. Mungkinkah ada sesuatu ya yang membuat dia seperti ini. Ini kesiapan tentang pertemuan ya. Mungkin ingin berbicara dari head to head dengan kamu tentang hubungan ini ke depan. Jadi belum ada kesiapan untuk bertemu dengan kamu. Sepertinya ini adalah seorang yang jauh. Mungkin kalian lagi LDR ya. Sebagian dari mereka masih butuh tentang keyakinan hatinya ya, seberapa besar ingin bersama dengan kamu. Sepertinya ada luka di masa lalu ya. Di sini yang membuat dia trauma, belum bisa menentukan pilihan yang terakhir atau melabuhkan perasaannya terhadap kamu. Aku melihatnya lebih kepada dia masih trauma dengan masa lalunya. Jadi ada rasa keraguan-raguan dia untuk datang ke kamu. Di sini mencoba untuk mempertahankan ya, walaupun kayak ada cobaan mungkin datang ke dalam hubungan kalian berdua, tapi dia mencoba di sini untuk bertahan. Dan di sini aku melihat akan ada keputusan yang dia ambil. Mau nggak mau dia akan mengambil satu keputusan, maju atau mundur. Ya. Nah di satu sisi dia masih bertahan. Ya, akan tiba waktunya dia mengambil keputusan di sini untuk membuat status dengan kamu ke jenjang yang lebih serius. Jadi keputusan dia ya pada akhirnya akan memberikan status kamu ya. Dan aku melihat ada satu momen pertemuan, mungkin ini adalah suatu pesta ya, yang nantinya akan menjawab semua keraguan-raguan kamu selama ini ya.
ketidakpastian hubunganmu akan berlabuh pada satu pertemuan dan status yang jelas aku lihat di sini. Jadi untuk kamu yang lagi berjuang, mungkin saat ini lagi ditarik ulur, terus ada no komunikasi yang kurang jelas di sini ya. Seakan-akan hubungan ini sudah tidak ada harapan, tetapi seseorang di sana ya masih mencoba untuk bertahan demi kamu ya. Keputusannya ya, sorry aku agak belepotan, keputusannya yang akan dia buat yaitu dengan berstatus jelas ke depannya sama kamu. Oke, akan ada status yang jelas ya untuk kamu dari dia. Itu yang aku lihat. Dan kita ke topik readingan ya, tentang sesuatu yang selama ini mungkin dia sembunyikan dari kamu ya, itu energi yang tadi aku baca kemungkinan sudah terjadi sama kalian. Dan klaim energi positifnya, status akan jelas ya, dia akan mengambil tindakan di sini untuk hubungan kalian berdua, lebih memilih kamu mungkin daripada seorang ya yang ada di dalam kehidupannya saat ini ya. Dan aku melihat Five of Pentacle ya. Di sini seseorang ini sering merasakan jiwanya ya, secara batinnya itu selalu terhubung dengan kamu ya, selalu terhubung dengan kamu. Dan di sini King of Wands, dia tidak mau kayak merasa dalam satu hubungan itu lebih didominasi, tetapi dia ini lebih kayak ingin dominan ya di dalam hubungan. Dia ingin lebih dianggap, dihormati dan dihargai, itu yang kulihat. Jadi bisa dibilang dia suka otoritas ya, dia ingin dilihat otoritasnya sebagai seorang maskulin, atau di sini seorang feminim yang dibilang mungkin strong woman gitu ya. Four of Wands. Dan terlihat ada satu energi di mana ada sesuatu yang dia sembunyikan di sini tentang perasaan dia ya. Perasaan dia ini bukan manipulatif ya, tetapi lebih kepada dia belum clear dengan seseorang. Aku melihatnya dia belum clear dengan seseorang, bisa jadi ini adalah rasa keraguan dia sendiri, dan ini ada orang lain yang aku lihat seperti itu ya. Ada orang lain yang membuat langkah dia itu maju mundur ke kamu, belum datang, belum berani, takut. Man of Swords. Dan di situ sebenarnya dia ingin jujur menyatakan semua perasaannya ke kamu, tapi dia bingung, takut kamu itu kayak nggak bisa nerima alasan atau masa lalu ya yang dia miliki. Aku lebih kayak dia nggak ingin melihat kamu sakit ya. Ini ada perasaan dia terhadap seseorang, mungkin ini adalah cinta lamanya, seseorang dari masa lalu, atau yang lagi dia hadirkan saat ini yang membuat posisinya dia atau perasaannya dia ke kamu seolah-olah kayak cuek, dan dia di sini berubah kepada kamu. Aku melihatnya Six of Cups. Dia bukan hanya bersama dengan kamu saja, tetapi ada seseorang yang di sampingnya atau yang lagi dia pikirkan saat ini. Itu yang dia sembunyikan. Ada sesuatu yang nggak beres ya, yang nggak clear kayak gitu. Selain kamu masih ada. Mungkin ini ada kalian yang membina cinta segitiga ya, triparty. Dia selalu bilang sama kamu kalau dia ini lagi nggak baik-baik dengan pasangannya, tapi aku lebih melihatnya dia ini memang ada masalah dengan pasangan, tetapi dia nggak bisa ngelepasin ya, nggak bisa ngelepasin pasangannya dia itu. Aku ngerasain di sini energinya kayak dia itu lebih kencang memang ke kamu ya, kepikirannya itu lebih kencang ke kamu ya. Dan di sini mungkin kamu juga ngerasa gitu ya, kadang perbedaan sikapnya itu dari kalian bertemu sampai saat ini kayak banyak jauh banget kayak gitu ya, perbedaannya ya. The Death
ya mungkin bahkan di sini ada yang kalian yang udah pingin mundur dari satu hubungan, ada trust issue ya, tentang isu di sini kamu melihat kayak ada tanda-tanda yang nggak baik sebenarnya di dalam hubunganmu dengan dia ya. Kayak udah ngerasa dia nggak sayang, dan di sini perhatiannya juga udah berkurang sama kamu. Nah, mungkin dia menjanjikan sesuatu ya terhadap kamu, tapi di sini nggak ditepati ya. Di satu sisi aku ngerasain ada seorang yang memang sudah kayak mati rasa dengan pasangannya, tapi masih belum bisa untuk ninggalin ya. Aku lihatnya ini lebih ke energi feminim ya. Jika kamu seorang maskulin yang lagi menonton videoku, dia memang lagi mati rasa dengan pasangannya tetapi nggak bisa ngelepas. Mungkin di sini ada alasan anak atau apa gitu ya, yang aku lihatnya seperti itu. Tapi di sininya dia itu seolah-olah kayak menginginkan kamu itu untuk berjuang untuk dia. Tapi aku nyaranin sih ya, kalau ini memang triparty, dia udah punya pasangan dan kamu nggak jelas banget berjuang untuk seseorang yang memang belum bisa memberikan kepastian untuk kamu, dan sakitnya juga berasa banget, lebih baik kamu mundur ya. Biarkan dia menuntaskan dulu ya masalahnya dengan pasangan atau dengan masa lalunya, entah ini egonya. Kartu The World, sebagian dari mereka yang lagi kamu fokuskan ini sebenarnya perasaan sayangnya itu besar ya, besar ke kamu. Ada yang tertutup karena ego, dan di sini ada yang menghadirkan cinta ya, atau di sini tergoda di sini ya dengan orang lain, sehingga dia tidak bijak dalam mengambil keputusan memberikan satu luka ke kamunya. Dan di sini aku lebih melihatnya kamu udah tahu, karena beberapa hari ini atau beberapa minggu yang kemarin ya, energi kamu tuh sudah benar-benar terlalu banyak fokus ke dia, tapi tidak seimbang yang aku lihat ya. Jadi kamu lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri, dan di sini lebih kayak membangun diri itu lebih menjadi lebih baik ya. Mungkin secara finansial kamu lebih melampiaskannya ke sini gitu ya. Rasa kecewamu itu lebih kamu bawa ke karir sih ya. Kamu ingin menunjukkan mungkin untuk dia ya, untuk dia bahwa kamu itu bisa bangkit atau bisa terlihat baik-baik saja tanpa kehadiran dia kayak gitu. Jadi seorang ini memang diam-diam menyembunyikan sesuatu dari kamu ya, dan itu adalah perasaannya dia terhadap seseorang ya. Dan terlihat memang beberapa hal yang dia katakan di sini ya, yaitu tentang kesibukan ya. Dia selalu menghindari kamu dengan kata sibuk, yang aku lihatnya seperti itu ya. Dia selalu bilang kalau dia tuh sibuk ya. Tapi ini adalah bentuk bagaimana cara dia sih untuk memanipulatif dan menghindari kamu. Itu yang lebih aku lihat ya. Kita lihat lagi The Chariot. Di sini ada keinginan dia ya, keinginan dia yang cukup ambisi ya, ambisi di sini. Mungkin ini ambisi tentang perasaan dia ke kamu ya, atau bisa jadi ini lebih besar perasaan dia itu terhadap ke seseorang yang di sana. Jadi tempatkan di posisi kamunya masing-masing. Aku yakin kalian tuh bisa ngerasain banget gitu loh ya, lebih besar kemana perasaan seseorang ini, lebih besar ke kamu atau ke dia. Ke dia itu ada seorang yang dia sembunyikan ini ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Sebenarnya ini tentang masalah dia dengan pasangannya atau dia dengan hubungannya ya. Aku memang ngerasain dia ini berada di zona nyaman ya. Ya mungkin
di sininya dia merasakan satu kenyamanan, awalnya dari rasa nyaman ya bersama dengan seseorang yang dia sembunyikan. Berawal dari rasa nyaman, timbullah kayak satu pengkhianatan yang aku lihat ya. Ini bisa jadi kebolak-balik energinya, bisa dia yang tidak sudah merasa nyaman dengan pasangannya, tetapi dia merasakan satu kenyamanan dengan kamu. Ini kebolak-balik bisa energinya ya. Ada kartu The Chariot. Di balik sikapnya dia yang diam, terus di sini cueknya, ternyata ada orang lain yang dia pikirkan ya. Mudah-mudahan kamu akan mengetahui satu kebenaran pada akhirnya. Jika pasangan ya atau seseorang yang lagi intens dengan kamu tiba-tiba berubah, terus komunikasi menurun, di sini sudah tidak ada gairah lagi, itu berarti dia lagi ada di satu situasi antara dua pilihan, kamu atau seseorang yang ada di sampingnya ya. Jika secara finansial dia ini baik ya, pekerjaan tidak ada masalah ya, berarti dia lagi terbagi energinya, bukan dengan kamu saja tetapi ada dengan orang lain. Ini ada beberapa pilihan hati ya. Nine of Cups, aku lihat dia ini masih suka untuk mencari satu perbandingan yang aku lihat ya. Aku lebih melihatnya dia ini mungkin supel, dia friendly gitu ya. Banyak mungkin dia ngerasa diinginkan. Sepertinya aku lebih melihat orang ini terlalu pede gitu ya. Dia merasa dirinya itu banyak diinginkan. Jadi kayak ada rasa percaya diri yang tinggi. Aku lihatnya begitu. Oke. Dan di sini Queen of Wands. Sebenarnya kamu nggak berada dalam situasi yang salah ya. Aku lihatnya begitu. Cuman the power ya. Kamu ini sebenarnya bisa untuk menarik dia kembali. Tapi ada yang udah males. Kamunya memang udah males aja ya. Dengan satu pengkhianatan, drama, dan udah capek. Dan aku lihat kebanyakan dari kalian di sini lebih butuh ke suasana baru aja sih, ke cinta yang baru aja sih ya. Mungkin perasaan itu memang sulit untuk dilupakan atau dilepaskan gitu, tapi yang lebih dominan kulihat energi ini, kalian memang butuh satu hal yang baru ya di dalam hubungan cinta kalian ini ya. Mungkin topik baru, terus mungkin butuh liburan kayak gitu ya. Terus di sini bahkan butuh untuk membuka hati kepada seseorang yang baru gitu ya. Queen of Cups, aku lihatnya emang perasaan kamu itu lebih dalam daripada dia ke kamu gitu ya. Kamu yang lebih banyak berkorban di sini, tetapi seseorang yang kamu perjuangkan ya terkadang tidak sesuai seperti yang kamu inginkan ya. Kamu udah menyayangi dia, dan di sini sebenarnya dia ngerasa pengorbanan kamu itu seberapa banyak ya. Dia merasa kalau dia seorang feminim ya, sudah diratukan oleh kamu, sudah dicintai melebihi dari pasangannya. Tapi yang paling herannya di sini, kenapa dia nggak bisa lepas dan kenapa nggak bisa memperjuangin kamu balik? Pertanyaannya seperti itu. Dengan alih-alih mungkin dia tidak ingin menjadi seorang yang egois, terus di sini dia tidak ingin mendapatkan suatu karma, yaitu benar. Berarti letaknya di sini tuh di mana gitu loh. Dia yang salah atau kamunya yang di sini kurang cerdas dalam mencintai seseorang ya, karena perasaan memang nggak bisa diatur gitu loh. Disuruh sayang ini sayang itu nggak bisa, tapi sebagai seseorang yang punya logika, kita juga harus pakai ya biar nggak
dihajar habis-habisan mental dan hati kalian gitu. Di sini harus perlu ada ego juga. Di dalam percintaan kita juga perlu ada ego. Kenapa gitu loh? Biar hati kita nggak sakit, biar tidak terlalu dimanfaatkan kayak gitu ya. Terkadang mungkin prinsip kalian itu ada yang berbeda ya. Ini kan sekedar referensi aja. Kalian kalau cocok ya silakan dipakai, kalau enggak ya dihempaskan saja gitu. Karena masing-masing orang kan punya pemikiran sendiri kayak gitu, termasuk kalian ya gitu. Tapi aku tuh lebih sukanya kalian tuh yang kuat, kalian tuh yang cerdas ya dalam memberikan, intinya ya, sesuatu terhadap orang lain, apalagi hati ya, perasaan. Nine of Wands. Dan di sini seorang itu ada yang aku lihat diam-diam tuh kayak terus ngikutin kamu ya. Di sini mencoba untuk selalu terlihat unggul di depan kamu. Entah kenapa kemungkinan dia akan nekat gitu ya. Ada yang seperti ini pasangan kamu, nekat melangkah, mengambil keputusan. Mungkin ini dari desakan kamu, ingin bukti ya, sebuah perasaan, buktinya mana. Ketika memang udah capek kamu dibohongin atau kamu dipermainkan di sini, pasti kamu kan minta bukti ya, bukti dari sebuah perasaan dia itu apa ya. Jadi lebih kepada mungkin dia ingin membuktikan saja ya, bahwa selama ini apa yang kamu tuduhkan cuman memanfaatkan, memanipulasi, itu nggak benar ya. Kita tunggu aja ya, semoga dia emang benar mau membuktikan perasaannya di sini, bukan cuman omong kosong. Oke, aku ingin lihat lagi ya, dan perjalanan kamu ke depan di sini tentang cinta, tentang perasaan. Memang sedikit rumit ya kalau kalian tuh nggak mau di sini memakai logika ya. Kalau cuman hati aja yang dipakai, itu akan capek sendiri, kamunya akan capek sendiri di sini. Di sini akan ada faktor yang mempengaruhi percintaanmu ya. Mungkin lebih kepada tentang bagaimana kalian mempercayai satu sama lain. Ini tentang kepercayaannya LDR. Bisa jadi kalian ada yang beda usia, beda prinsip. Ini akan menjadi satu tantangan besar ke depannya ya. Apakah kalian masih bisa bersama, apalagi tidak dapat restu dari kedua orang tua dan orang-orang terdekat, mungkin karena faktor agama. Ungkapkan cintamu, lanjutkan dan tunjukkan ekspresi cintamu ya. Untuk kalian yang ingin menyatakan perasaan terhadap pasangannya ya, apapun itu, kekecewaan atau di sini kemarahan, kamu ungkapin aja. Atau perasaan sayang yang menggebu-gebu ya, kamu layak dicintai. Dan di sini aku melihat ada seorang yang memang jatuh cinta ke kamu, benar-benar sayang dan kagum, bukan hanya untuk mempermainkanmu, tetapi lebih kayak kepada rasa kagum dan ingin memiliki kamu. Aku melihatnya seperti itu. Ada gairah yang menggebu-gebu, ikuti hati dan jiwa yang bernyanyi dengan riang. Mungkin ada momen kalian akan bertemu ya, secara fisik ya, entah di mana nantinya. Akan ada satu pertemuan yang membuat gairah kalian itu satu sama lain akan tersulut ya. Semoga berlanjut dan semoga langgeng sampai ke pernikahan. Itu aja, jangan sampai tersulutnya cuman sebentar. Setelah itu ada kata-kata atau ada sikap yang kurang mengenakan ya. Dan di sini ada cinta baru, orang baru membuat jatuh hati. Sepertinya kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya,
yang akan menggantikan posisi seseorang yang toksik dalam kehidupanmu. Ada perputaran energi, kamu akan dapetin orang baru, dan di sini kamu akan lebih bahagia yang aku lihat ya daripada yang kemarin. Ada cinta yang tidak terbalas di sini, tentang triparti, cinta segitiga ya. Kamu yang sudah berjuang tetapi dia tidak bisa melepas pasangannya, seperti dari tadi yang aku bahas di videoku sebelumnya ya. Kamu udah berjuang, katanya dia udah mati rasa, udah tidak nyaman dengan pasangannya, tetapi masih belum bisa untuk ngelepasin. Mungkin ada beberapa hal di sana yang membuat dia bertahan, dan di sini kamu tuh harus sadar, waktunya kamu bangkit dan mengejar impian kamu tanpa dia. Begitu. Perpisahan ketika takdir memisahkan, pada akhirnya akan terpisah ya. Tapi aku bacakan tarot ini, kamu berpisah dengan seseorang yang memang tidak tepat untuk kamu, karena di sini ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi ada seorang yang memakai topeng, dan ini yang mungkin dia sembunyikan dari awal kalian menjalin hubungan atau baru dekat ini. Jadi kamu nggak usah menyesali ketika ada perpisahan di antara kalian berdua, dan karena itu memang akan terjadi ya, cepat atau lambat. Kenapa? Karena dia di sini adalah seseorang yang memang nggak baik untuk kamunya. Jadi emang perlu dilepaskan ya. Berusahalah, ada seorang yang akan mengambil tindakan. Mungkin ini seorang yang dari jauh ya. Cinta yang besar akan menuntun dia kembali atau mengambil satu keputusan untuk datang ke kamu ya. Oke. Dan di sini belahan jiwa, kamu bertemu dengan soulmate ya. Ada seorang yang akan menjadi soulmate kamu ya. Mungkin kalian udah stay di sini. Aku melihatnya kamu sudah ada di sini, energinya soulmate ya. Kamu mendapatkan soulmate, dia yang selalu mensupport kamu, sabar, dan di sini selalu menjadi teman yang baik atau pendengar yang baik di saat kamu membutuhkan. Aku tidak tahu, mungkin kalian saat ini sudah ada jalinan hubungan yang spesial atau sekedar dekat, tapi kalian udah ada energi soulmate di sini. Oke, sebagian ada yang menjalani karma ya. Dan sebagian aku ngerasa kalian itu ada yang bertemu dengan twin flame kalian. Tapi di sini mungkin secara usia ya kalian itu berbeda gitu. Bisa jadi dia lebih muda dari kamu, tapi nggak tahu kenapa setelah bertemu dengan dia, kamu tuh kayak menyadari beberapa kekuatan yang ada di dalam diri kamu, yang tadinya kamu itu kayak nggak ada daya gitu ya. Begitu bertemu dengan dia, seakan-akan kamu kayak mendapatkan satu energi vibrasi yang sangat tinggi ya. Kamu bisa ini, kamu bisa itu, tiba-tiba kayak gitu ya, dengan dukungan dia. Dan kartu soulmate ini juga terlihat kamu itu ada rasa nyaman dengan seseorang dan saling memberi ya satu sama lain. Kamu merasa cocok dan tenang di dekapan orang ini ya, atau dipelukan seseorang ini. Ada karmik, aku lihat tidak seberapa. Kamu yang selalu merasa tersakiti ya, dia tidak pernah mau mengerti apa yang kamu mau. Dia cenderung egois di sini. Ayo, posisi kalian di mana? Oke, cukup readingannya untuk kalian yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir ya. Aku ngucapin makasih banyak, kalian selalu support aku di sini. Terkadang mungkin ada saranku yang tidak berkenan atau kata-kataku di sini yang tidak enak kalian dengar. Aku minta maaf ya. Semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan readingan ya, atau memberikan pesan-pesan atau motivasi yang lebih baik ke depannya untuk kalian. Oke, semoga menghibur hati kalian yang lagi galau, semoga bisa memberikan motivasi. Tetaplah berpikir positif, karena pikiran yang positif akan mengarahkan kalian menjadi seorang yang bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa bahagia ya, walaupun terkadang situasi
tidak mendukung saat ini untuk kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.